Siapa yang berani melawan lagi? Ayo, siapa yang berani melawan Lompong? Siapa yang berani? Kamu? Ayo masuk. Naik. Siapa yang berani melawan lagi? Tidak ada. Dengan demikian, Agung dinyatakan menang. Awas, tunggu pembalasanku. Nek, airnya mendidih. Oh iya. Agung, nenek pikir lebih baik kamu membantu pamanmu mengurus usaha batiknya di kota. Lantas, siapa yang bantu nenek? Nenekmu ini kan belum pikun, Agung. Tapi nenek kan tidak semakin muda. Ya jelas tidak. Kamu itu ada-ada saja ya. Tetangga-tetangga kita kan baik-baik. Pasti mau membantu nenek. Sejak kecil, neneklah yang mengurus saya. Sekarang saatnya saya akan berbakti. Kalau kamu tetap di sini, nasibmu tidak akan berubah. Nek, saya harus terima nasib. Dengan tubuh saya yang seperti ini, dimanapun orang akan mencemoohkan saya. Nenek ingin kamu itu seperti bapakmu. Jadi orang yang berguna, banyak ilmu, dan kaya. Kamu itu cabai rawit. Nenek yakin kamu tidak akan mengecewakan nenek. Ayo ikut nenek ke dalam. Kok seperti anak kambing saja, nempel terus sama nenek. Habis saya tidak punya siapa-siapa lagi, Nek. Tidak punya ibu, tidak punya ayah, dan tidak punya kekasih. Insya Allah besok di sana dapat kekasih. Betul, Nek. Ini gelang almarhum ayahmu. 20 tahun yang lalu, Aman pembantu ayahmu yang setia ke sini membawa gelang itu bersamamu setelah ayah dan ibumu meninggal di kota, di perantauan nanti. Jangan memperlihatkan kepandaian silatmu. Bekerja keraslah dan belajar dengan tekun, bersabar dan mengalah sewaktu menghadapi cobaan. Mengalah bukan berarti kalah. Jaga dirimu baik-baik. Kalau kau rindu nenek, lihat gelang ini ya.
Nek. Sri, bawalah canting ibu ini. Mudah-mudahan kau jadi pembatik pilihan di sana. Ya? Terima kasih, Ibu. Jaga dirimu baik-baik ya, nak. Ayah akan selalu berdoa untukmu. Tung, titip anakku sampai di kota ya. Beres, Pak. Kang, berhenti, Kang. Ikut. Aduh. Ayo. Jalan, Kang. Nun. Nun sewu. Ada apa? Doro, ada tamu dari jauh. Katanya disuruh neneknya. Paman Marco. Kenalkan, nama saya Agung. Saya dapat pesan dari nenek untuk membantu paman di sini. Selamat datang, Agung. Bagaimana kabar nenekmu? Nenek baik-baik, sehat. Kamu persis ayahmu. Hanya tubuhmu agak... Cebol. Waktu masih kecil, kamu suka sekali nangkap kodok. Waktu itu di sana masih sawah. Waktu cepat sekali berlalu. Siapa yang suka nangkap kodok, Ayah? Laksmi, ini Agung. Laksmi anak paman. Agung waktu masih kecil suka sekali menangkap kodok. Ayah Agung ini sudah seperti abang ayah. Waktu itu kami sama-sama mengusahakan batik. Dan Agung lahir di sini. Lahir di sini? Iya. Ketika ayah dan ibunya meninggal, neneknya minta agar Agung diantar ke kampung. Duduk. Pembantu baru, Ayah? Bukan, masih saudara kita juga. Agung, ini Jarot, kakaknya Laksmi. Jarot, kenalkan. Kalian bisa belajar main silat bersama-sama nanti. Maaf paman, saya tidak bisa silat. Saya tidak percaya kalau Kang Agung tidak bisa. Aduh. Ya. Oh, aduh. Aduh. Kang Agung tidak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Terima kasih. Jarot, kamu jangan sungguh-sungguh dengan kakakmu. Kakak? Mustikah aku panggil kakak dengan anak di bawah ketiakku ini? Agung, sini. Sekarang tinggi siapa? Coba nggak diangkat. Ayah mengangkat sebagai kakakmu karena dia lahir lebih dulu. Iyalah. Tapi yang begini ini nggak pantas latihan silat sama aku. Jadikan pelayan saja, ya. Jangan begitu, Kak. Sudah. Lanjut. Ya, Ndoro. Antar Agung ke pabrik. Temui Pak Aman. Katakan ada pesan dari aku.
Jaga baik-baik semua keperluan Agung. Jangan sampai ada yang kurang suatu apapun. Pak Aman. Apa benar kamu Agung? Benar, Pak. Ada salam dari nenek di kampung. Waalaikumsalam. Nenek suruh agar saya membantu Pak Aman di sini. Sebaiknya kau kembali ke kampung membantu nenekmu di sawah. Tapi pesan nenek agar saya harus banyak belajar di sini. Dan Pak Aman pasti membantu saya. Pekerjaan di sini berat. Lagi pula berbahaya. Saya siap kerja keras, Pak. Kerja apapun saya mau. Pak Aman, saya tidak takut akan bahaya. Sungguh. Demi nenek, saya mohon. Boleh saya coba? Boleh. Dasar kemarin sore. Sudah sana bantu Mbok Yem cuci piring. Oke, sana, lewat sana. Sana. Shh. Selamat makan. Baik, bagi lo. Kamu, mengajar kamu. Kasih nasi dilempar-lempar. Ngamuk ke orang nih. Sudahlah, Kang. Begitu saja marah. Siapa yang menyuruh Kang Agung bekerja di sini? Saya, Tin. Bukankah Ayah menyuruh dia belajar membatik? Paman, Ya. panggil Sri kemari. Biar diajak ke tempat kerja yang baru. Tempat kerja baru yang mana, Tin? Tempat kerja yang lebih sesuai buat Sri. Sri. Sini. Silahkan. Ya. Paman, nanti malam ditunggu ayah. Baik. Aman. Aku dengar Agung bekerja rajin dan sekatan. Ya, tapi biarlah dia kembali ke kampung. Membantu neneknya yang sudah sakit-sakitan. Biarlah dia tetap di sini. Dan didiklah dia baik-baik. Pandai-pandailah kamu membawa diri. Karena baik buruknya Agung tergantung pada dirimu. Saya minta pamit. Sebentar ya. Den, Sri ada di atas. Dan,
Kembalikan saya ke pabrik batik. Sayang, kalau tangan Salus ini harus ternoda kena lilin atau terluka kena bara. Saya mohon, jangan jadikan saya seperti mereka. Seharusnya kau bangga. Kau perempuan mujur. Sengaja ku pilih untuk menempati tempat terhormat ini. Mau lari kemana? Cepat bisa dia ya? Iya. Ngajar! Yang benar kerjanya! Maaf mas, nggak sengaja. Tidak sengaja! Artinya ini kena muka saya. Apa sih maunya orang baru? Kerja kayak orang kesetanan. Mar. Mas jangan mas, mas. Mas. Ampun. Aman. Ya, Den. Ya, Den. Ada apa ini? Anu, Den. Maaf paman, saya yang salah. Saya tidak sengaja. Semuanya bubar. Ayo kerja. Kang Agung tidak apa-apa kan? Enggak. Ingat pesanku semalam. Baik buruknya Agung tergantung kamu. Untuk apa kau kemari? Saya ingin cari pengalaman dan bisa hidup mandiri. Oh. Kau masih muda. Sebaiknya kamu cari pekerjaan yang lebih baik. Kenapa Pak Aman selalu ingin saya pergi dari sini? Ini demi kamu. Percayalah. Pak Aman, di Puri sana itu tempat apa? Loh, kenapa Pak Aman sampai terkejut? Langkahmu sudah terlalu jauh. Keusilanmu bisa membawa bencana. Saya tidak tahu arti semuanya ini. Sebaiknya kamu tidak usah tahu. Pak Aman, dia mau tahu apa toh? Tidak, Den. Tidak ada apa-apa, Den. Ayo kita pergi. Tunggu. Pak Aman, ayah pernah bilang dia harus latihan silat sama saya. Jangan, Den. Jangan. Kalau Pak Aman melarang, berarti Pak Aman melawan perintah ayah. Agung, ayo latihan silat sama saya. Cukup. Jangan perlihatkan kepandaian bersilat. Sudah cukup, Den. Cukup. Dia orang kecil, kasihan. Saya, Den. Aman mana? Sedang keluar. Agung? Sedang pergi dengan Pak Aman. Kemana? Katanya sedang pergi ke pemakaman. Maaf Pak Aman, apakah ada pesan terakhir dari ayah dan ibu? Karena Pak Amanlah yang membawa saya dengan gelang ini kepada nenek. Pak Aman sudah lupa. Ada apa? Ada yang mengikuti kita di belakang. Ayo masuk.
kau di sini? Kenapa kau kemari? Aku terjebak. Aku tidak sangka ada tempat seperti ini di sini. Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Sri. Aku terperangkap. Jarot, kita pergi. Tidak mungkin saya meninggalkan tempat ini. Keluargamu terancam. Antar kau pulang. Setelah itu secepatnya kau tinggalkan desamu. Mari. Pelan-pelan. Mereka mau membunuhku. Untung aku punya firasat. Kenapa mereka ingin membunuh Pak Aman? Dan membunuh saya? Ini bukan sekedar firasat. Sudahlah. Lupakan semua pengalaman yang kau dapat di sini. Anggap saja mimpi buruk. Tidak. Saya ingin tahu segalanya. Duduk. 20 tahun yang lalu, bapakmu adalah orang terkaya dan bijaksana di kota ini. Dia suka menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Termasuk orang yang berpikiran licik dan jahat. Dia pura-pura rajin, setia, tapi di belakang benaknya tersembunyi sebuah rencana jahat. Dia berhasil mengambil kepercayaan bapakmu. Bapakmu meninggal karena diracun. Dia mengurus pemakaman bapakmu secara istimewa. Sungguh pandai dia mengambil hati ibumu. Sampai ibumu bersedia menjadi istrinya. Sampai suatu hari, ibumu tahu tentang watak dan perbuatannya. Sejak itu, ibumu sakit-sakitan. Dan tidak lama kemudian, ibumu meninggal dunia. Maka salah seluruh harta kekayaan almarhum bapakmu menjadi miliknya. Belum lagi kering tanah kuburan ibumu. Dia sudah kawin lagi dengan noni Belanda. Dasar bajingan. Aku merasa kau dalam keadaan bahaya. Maka aku antarkan kau ke tempat nenekmu yang sudah menjauhkan diri dari soal-soal duniawi. Agung, sebaiknya kau cepat pergi dari sini. Bajingan itu sudah menjadi orang kuat dan berkuasa di daerah ini. Apalagi dia memiliki ilmu bela diri yang tak ada tandingannya. Katakan, siapa orangnya? Cabai rawit sudah. Jangan dia. Kan kau jadikan buat kita berdua. Seharusnya kau tidak menolongku, Agung. Terlalu berbahaya. Aku tidak suka kesewenang-wenangan dan ketidakadilan.
Terlebih pada dirimu, Sri. Selamatkan dirimu. Nanti aku menyusul. Paman, saya terlambat. Kau akan mati di tangan ayahku. Rupanya aku sendiri yang harus turun tangan. Lepaskan Sri. Setelah itu baru kita bertarung secara jantan. Yeah!